Kamu terus berdoa minta kecukupan, tapi pola hidupmu sendiri yang menjauhkan keberkahan. Setiap hari, jutaan orang mengucapkan doa yang sama. Bentuknya boleh berbeda, bahasanya boleh beragam, tapi intinya satu, ingin hidup yang cukup. Cukup untuk makan tanpa cemas. Cukup untuk membayar kewajiban tanpa deg-degan. Cukup untuk hidup tenang tanpa harus berpura-pura kuat. Tidak muluk, tidak berlebihan, hanya ingin cukup. Namun anehnya, semakin sering doa itu diucapkan, semakin sering pula hidup terasa sempit. Uang selalu terasa kurang. Masalah keuangan datang silih berganti. Dan setiap kali malam tiba, hati bertanya lirih, kenapa hidupku seperti ini terus? Lalu kita mulai mencari jawaban kemana-mana. Menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan sistem, bahkan tanpa sadar mempertanyakan takdir. Padahal jarang sekali kita berani bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah hidupku sudah selaras dengan doa yang kuucapkan? Karena tidak sedikit orang yang rajin berdoa minta kecukupan, tapi menjalani hidup seolah-olah ingin terlihat lebih dari yang ia mampu. Berdoa minta cukup, tapi tidak tahan melihat orang lain lebih dulu. Berdoa minta berkah, tapi gengsi selalu berada di depan logika. Berdoa minta lapang, tapi setiap keputusan finansial lahir dari emosi, bukan kesadaran. Kita lupa satu hal penting, doa bukan pengganti tanggung jawab. Doa bukan alasan untuk hidup sembarangan. Doa bukan pembenaran untuk gaya hidup yang tidak terkendali. Doa adalah permohonan, sedangkan hidup adalah pembuktian. Allah tidak meminta hidupmu sempurna, tapi Allah meminta kejujuran dalam menjalani amanah. Dan uang, sekecil apapun jumlahnya, adalah amanah. Setiap rupiah yang masuk ke hidupmu datang bersama ujian. Ujian untuk menahan diri, ujian untuk memilih, ujian untuk menentukan prioritas. Tapi yang sering terjadi justru begini. Saat uang datang, kesadaran pergi. Saat gaji masuk, logika libur. Yang tersisa hanya keinginan yang selama ini ditahan, lalu dilepas sekaligus tanpa arah. Kita bilang itu self-reward. Kita sebut itu hiburan setelah lelah. Padahal seringkali itu hanya cara halus untuk membenarkan kebiasaan yang salah. Dan ketika uang habis, kita kembali ke titik awal. Mengeluh, mengadu, dan berdoa lagi. Bukan karena doa itu salah, tapi karena hidup kita sendiri yang terus menabrak doa tersebut. Kamu berdoa minta cukup, tapi setiap kali ada uang lebih, kamu merasa wajib menghabiskannya. Kamu berdoa minta berkah, tapi tidak pernah memberi ruang untuk menabung, berbagi, atau merencanakan. Kamu berdoa minta ketenangan, tapi hidupmu dikejar cicilan yang sebenarnya bisa dihindari. Keberkahan itu bukan sesuatu yang mistis. Ia bukan angka ajaib. Ia bukan keajaiban tiba-tiba. Keberkahan itu hadir ketika hidup dijalani dengan kesadaran dan batasan. Orang yang hidupnya berkah bukan berarti tidak pernah membeli keinginan, tapi ia tahu kapan harus berhenti. Ia tahu bahwa tidak semua yang bisa dibeli harus dimiliki. Ia tahu bahwa menunda bukan berarti kalah. Ia tahu bahwa hidup sederhana bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, orang yang hidupnya jauh dari keberkahan sering memiliki satu pola yang sama, tidak pernah merasa cukup. Gajinya naik, gaya hidup ikut naik. Penghasilannya bertambah, kebutuhannya ikut bertambah. Bukan karena kebutuhan nyata, tapi karena standar hidupnya dibentuk oleh perbandingan sosial. Media sosial membuat kita lupa diri. Kita melihat potongan hidup orang lain, lalu merasa hidup kita tertinggal. Padahal yang kita lihat hanya puncaknya, bukan bebannya. Kita ingin hasilnya tanpa siap menanggung konsekuensinya. Dan tanpa sadar, kita menukar keberkahan dengan validasi. Allah tidak pelit memberi rizki, tapi Allah Maha tahu kepada siapa rizki itu aman dititipkan. Kadang rizki ditahan bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu masih perlu belajar mengelola yang sudah ada. Belajar hidup sesuai kemampuan, belajar menahan keinginan yang tidak perlu. Belajar bahwa cukup itu bukan kalah, tapi dewasa. Karena orang dewasa bukan yang paling banyak punya, melainkan yang paling tahu batas.
saat kamu mulai memperbaiki pola hidup, bukan hanya doa yang berubah, tapi cara Allah menjawabnya pun berbeda. Bukan dengan uang yang tiba-tiba melimpah, tapi dengan hidup yang terasa lebih ringan. Masalah memang belum hilang, tapi pikiran lebih tenang. Penghasilan mungkin belum besar, tapi tidak lagi terasa sempit. Itulah tanda keberkahan mulai mendekat. Karena keberkahan itu tidak selalu datang lewat penambahan. Seringkali ia datang lewat pengurangan yang menyelamatkan. Pengurangan gengsi, pengurangan impuls, pengurangan gaya hidup yang tidak perlu. Maka jika hari ini kamu merasa doamu belum terjawab, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyalahkan Tuhan, bukan untuk putus asa, tapi untuk bertanya dengan jujur, apakah hidupku sudah pantas menerima keberkahan yang kuminta? Karena bisa jadi Allah sudah memberi cukup, namun kita sendiri yang menolak merasa cukup. Subscribe Mindset Cuan. Jika konten ini membuatmu terdiam, jika kata-katanya terasa menampar tapi jujur, dan jika kamu ingin memperbaiki hidup dari akarnya, subscribe channel Mindset Cuan. Di sini kita tidak menjual mimpi cepat kaya, tidak menghibur dengan kebohongan. Kita membangun mindset finansial yang sadar, cara hidup yang bertanggung jawab, dan pemahaman bahwa rizki harus dijaga, bukan hanya diminta. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan konten yang bisa mengubah arah hidupmu. Mindset Cuan, bukan sekedar uang, tapi cara hidup.